balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial. Beliau ada Ibu Nur Aini Rahmawati. Ya, Ibu pripun sehat? Alhamdulillah. Ya. Beliau ini adalah seorang bidan yang juga membuka praktek Ibu ya. Kliniknya bernama PMP Amalia. PMP Amalia. Pada kesempatan kali ini Ibu Nur Aini sudah berkenan hadir di podcast Ruang Temu Rasa dan kita akan bahas tentang IFA. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak IFA itu sebenarnya apa sih? Ya, oke. IFA adalah kependekan dari in speculo visual aceta. Ada suatu kegiatan untuk mendeteksi kanker mulut rahim atau kanker serviks dengan ulasan asetoasetat pada mulut rahim. Ini namanya IFA. Dan IFA ini lebih sederhana daripada pap smear untuk membantu dalam rangka perempuan untuk deteksi dini kanker rahim yang memang angkanya tinggi dan biasanya ketahuan sudah pada stadium lanjut. Betul. Gitu, IFA. Nah, kanker leher rahim atau serviks ini sendiri juga pembunuh nomor 2 Bu ya di Indonesia buat perempuan. Nah, ini juga penting. Nah, tadi Ibu menyebutkan pap smear juga. Nah, bedanya IFA dengan pap smear apa, Bu? Oke. Pap smear dan IFA itu tujuannya sama untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan sel di mulut rahim atau yang nanti kalau berjalan terus akhirnya akan menjadi kanker serviks. Nah, kalau pap smear itu lebih duluan teknologinya dan ini caranya lebih rumit tetapi memang lebih akurat. Jadi dengan cara mengambil sebagian sedikit lendir yang ada di mulut rahim atau di serviks, kemudian dioleskan pada objek gelas, kemudian kita rendam pada alkohol 90% dan kita bawa ke patologi anatomi klinik di laboratorium. Nanti akan diketahui bagaimana perkembangan sel-sel yang ada di mulut rahim lewat usapan lendir tadi. Kalau itu yang pap smear dan itu memang perlu waktu dan perlu proses karena tidak semua laboratorium bisa melaksanakan pemeriksaan hasil dari olesan di objek gelas tadi. Nah, kalau IFA ini lebih sederhana karena bisa dilakukan di klinik, di puskesmas, di bidan praktek mandiri dan dengan juga biaya murah, bahkan kalau untuk BPJS bisa di cover dengan gratis. Ini hanya suatu kegiatan mengoles mulut rahim atau serviks dengan cairan asetoasetat. Nanti dengan olesan itu ditunggu beberapa detik akan muncul. Seandainya ada kelainan sel, ada penyimpangan sel akan muncul kelihatan lesi namanya. Nah, itu yang dinamakan IFA dan ini sangat mudah karena bisa dilakukan kapanpun. Bahkan kalau untuk pap smear kan tidak boleh dilakukan pada saat menstruasi. Pada IFA ini bisa dilakukan. Lebih sederhana dan lebih murah, lebih praktis dan bisa dilakukan di mana saja, di tempat bidan praktek, di puskesmas, di rumah sakit bisa melakukan IFA. Betul. Nah, tentunya untuk melakukan atau mengakses layanan IFA ini sendiri ada syarat tertentu ya Bu ya. Nah, syaratnya itu apa aja sih Bu supaya perempuan bisa akses layanan IFA? Sebenarnya tidak ada syarat yang menyulitkan. Artinya semua perempuan bisa mengakses layanan ini di bidan praktek mandiri, di puskesmas, di rumah sakit, di dokter praktek itu bisa dilayani karena memang tadi saya katakan ini lebih praktis hanya dengan olesan satu zat asetoasetat sudah akan muncul kalau ada keganasan. Keganasan itu nanti bisa dinilai. Kalau lesinya itu melingkarnya itu kurang dari 75%, itu namanya masih regresi normal dan akan mengelupas dan menjadi normal kembali selnya. Tapi yang di atas 75% memang harus ada perlakuan untuk bisa membersihkan sel-sel yang menyimpang tadi. Namanya dengan krioterapi itu di Rumah Sakit Panembahan Senopati sudah bisa dilakukan oleh dokter ahli kandungan, spesialis kebidanan. Gitu. Nah, kalau tentunya ini bisa diakses oleh perempuan yang sudah seksual aktif ya Bu ya. Betul. Kalau yang masih masih belum pernah berhubungan kan nggak bisa karena itu kan harus dimasuki alat yang namanya spekulum. Dan itu tidak bisa dilakukan pada perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Gitu. Nah, ini juga jadi dilema nih Bu.
perempuan yang pengen akses layanan IVA, apakah benar tidak boleh berhubungan seks dulu? Oh, enggak juga. Kalau pap smear mungkin iya kalau pap smear, tapi kalau IVA enggak. IVA itu justru lebih mudah, lebih praktis. Tadi kan saya katakan bahwa wanita yang sedang haid pun bisa dilakukan IVA. Kalau yang pap smear kan nggak bisa, harus memang Benar-benar karena malam biar tidak untuk akurat hubungan ya. tadi malam tidak untuk hubungan suami istri, tidak dalam keadaan haid kayak gitu kalau pap smear. Iya betul. Nah, penting nggak sih Bu sebenarnya, kan ini selalu perempuan lagi nih, perempuan sudah ber-KB, Ya. juga hamil, melahirkan, Ya. menyusui. Nah, penting nggak sih dukungan dari pasangan atau laki-laki untuk kemudian perempuan ini bisa akses layanan IVA? Sangat penting dukungan suami, dukungan pasangan untuk agar istrinya memang harus safe dalam arti kata perempuan normal, istri yang normal baik-baik saja, suaminya juga baik-baik saja pun perlu dilakukan IVA secara rutin. Apalagi ada beberapa wanita yang berisiko, yang lebih tinggi kemungkinan untuk mendapatkan kanker serviks. Misalnya nih, pekerja seks. Kemudian wanita yang menikahnya di bawah 20 tahun, kemudian wanita perokok, kemudian wanita yang punya pasangan, tapi pasangan ini sering berganti-ganti pasangan dengan yang lain, atau wanita yang punya pasangan yang laki-lakinya sering jajan, kayak gitu-gitu. Itu adalah risiko-risiko yang lebih daripada perempuan-perempuan yang tidak terpapar itu tadi. Atau misalnya anaknya banyak, sering hamil dan sebagainya, itu juga mempengaruhi kemungkinan lebih tingginya mendapatkan kanker serviks. Nah, perempuan-perempuan ini sebenarnya yang lebih harus diperhatikan agar minimal 1 tahun sekali melakukan pap smear. Nah, nanti kalau hasilnya positif memang harus ada tindakan medis selanjutnya. Tapi kalau negatif pun dia tiap tahun harus sudah dilakukan pap smear lagi, terutama untuk yang tadi saya katakan yang berisiko. Kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya lebih baik pemeriksaan IVA ini dilakukan secara rutin gitu meskipun ya, tidak ada keluhan, meskipun tidak ada kok aku maksudnya nggak ada masalah, tidak ada keputihan, tidak ada sering gatal-gatal, tetap aja dilakukan karena ini sangat mudah dan praktis. Iya, gitu. sangat mudah, murah, praktis. Kalau mau menggunakan BPJS juga bisa. Iya. Nah, IVA ini sendiri Bu, sebenarnya saat ini kan katanya sudah ada vaksinnya nih untuk pencegahan. Apa betul Bu itu? Ya, betul. Jadi saya sampaikan dulu bahwa kanker mulut rahim atau kanker serviks ini sampai sekarang belum ada obat yang spesifik bisa menyembuhkan. Bisanya hanya dengan mencegah. Nah, bagaimana mencegah? Dengan vaksinasi atau imunisasi. Nah, kapan imunisasi diberikan? Pada anak perempuan, laki-laki enggak ya? Anak perempuan, khusus perempuan ya teman-teman. Perempuan usia SD umur 11 tahun, jadi kelas 5 SD 1 kali, kemudian kelas 6 SD 1 kali. Nah, nanti pada saat usia 15 sampai 20 mendapatkan 1 kali, atau pada saat SD belum mendapatkan, kemudian punya biaya memang vaksin ini mahal, ini bisa dilakukan pada wanita antara usia 15 sampai 26 tahun itu 3 kali vaksin, 3 kali dosisnya, kayak gitu. Jadi terutama dianjurkan pada yang tadi, yang berisiko tadi, gitu. Ya, memang vaksin ini mahal, jadi belum bisa dijangkau oleh pemerintah pun mungkin belum juga bisa mendanai untuk semua wanita gratis seperti kemarin vaksin COVID kayak gitu. Vaksin yang rutin dilakukan pada anak-anak bayi dan balita kan itu sudah tercover oleh pemerintah. Untuk HPV ini belum, dan memang HPV ini memang virusnya itu memang 95% kanker serviks ini yang menyebabkan adalah infeksinya dari HPV, human papilloma virus itu. Nah, tapi sebenarnya ketika positif atau reaktif gitu nanti kan kemudian tahap lebih lanjutnya dengan pemeriksaan pap smear dan akses obat atau terapi ya Bu ya. Itu apakah kemudian ada harapan gitu ya, atau tergantung stadiumnya untuk ke tahap sembuh gitu atau pulih kembali? Iya. Jadi kalau misalnya hasilnya normal bisa diulang 2 atau 3 tahun kemudian kalau dia tidak ada keluhan. Tapi kalau hasilnya ada sesuatu, misalnya ada lesi tadi yang saya katakan, ada bercak putih yang itu besarannya itu tidak lebih dari 75%,
bisa dilakukan krioterapi atau semacam pengerokan, tapi yang dilakukan oleh dokter kebidanan kandungan di rumah sakit Panembahan Semanapati bisa, itu namanya krioterapi. Nah, untuk yang sudah stadium lanjut memang ada 2 pilihan. Yang pertama, kalau perempuan belum punya anak dan ingin punya anak, atau mungkin anaknya baru 1 kemudian pengen tambah, memang hanya dilakukan semacam biopsi, tidak bisa diangkat rahimnya. Tapi kalau yang perempuan sudah cukup anak dan kemudian juga kankernya itu sudah stadium lanjut, diharapkan malah diangkat rahimnya atau namanya histerektomi. Itu Gitu. tindakannya seperti itu ya. Kalau masih punya anak, pengen tambah anak dulu, nanti bisa langsung diangkat rahimnya. Sekalian gitu Iya, ya. tapi kalau misalnya sudah nggak pengen punya anak dan kemungkinan kankernya itu sudah di stadium lanjut, ya histerektomi itu paling aman. Iya. Iya. Karena kemudian juga takutnya malah menyebar ya Bu ya kalau Iya, tidak segera iya. ditindaklanjuti. Iya, Ini iya. ketakutan juga sih bagi kenapa angka kemudian kanker leher rahim atau serviks ini tinggi, karena kemudian banyak perempuan di luar sana yang takut malu, takut malu untuk dibuka akses untuk ini. dilihat cervixnya aja malu gitu ya. Saya malu. Ini banyak hal terjadi di lapangan seperti itu. Dia ada keluhan tapi dia malu untuk periksa, atau mungkin justru cenderung Betul. menyembunyikan penyakitnya. Iya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya banyak perempuan di luar sana yang punya juga kesadaran atau kayaknya ada yang aneh nih dengan tubuhku, tapi Iya. masih enggan untuk Iya. kemudian akses layanan Iya. gitu. Kadang-kadang pun sekarang gini, tidak ada keluhan, sudah menopause. Ini ada teman yang memang sekarang lagi proses kemoterapi. Jadi sudah menopause lama, udah sekitar 10 tahunan, kemudian ada perdarahan, ternyata sudahlah didiagnosa dengan kanker serviks, sudah stadium 3A. Nah, kayak gitu kan, kalau kita yang merasa normal, merasa tidak punya keluhan, merasa tidak pernah keputihan, tidak mau cek karena malu, nah seperti itu. Kasusnya banyak seperti itu. Ibu, apa berarti untuk akses layanan IFA ini bisa dilakukan tidak hanya pada perempuan yang masih usia produktif ya Bu ya? Iya. Di usia lansia itu juga Iya, penting. Apalagi kalau dia punya keluhan atau mungkin dia tidak punya pasangan. Ya. Jadi kalau punya pasangan itu justru nanti akan bisa sebagai deteksi, Mas. Masih ojo nguyu ya, Mas. Jadi dengan penetrasi penis pada suami istri yang hubungan suami istri itu akan ada suatu keuntungan, misalnya dengan penetrasi ini kalau ada kanker atau ada kelainan sel akan terjadi pendarahan. Nah, ini yang menimbulkan kita was-was. Tapi yang misalnya nyun sewu sudah janda, sudah tidak berhubungan secara aktif hubungan saudara, tahu-tahu pendarahan ternyata seperti itu, kayak gitu. Banyak kasus seperti itu. Yang saya jumpai di klinik saya, simbah-simbah ini bahkan sudah 65 tahun, di antara anaknya, Bu, kok tiba-tiba ibu saya kok pendarahan banyak segar, langsung aja ke rumah sakit. 3 bulan kemudian saya tanyakan sudah meninggal. Nah, kayak gitu-gitu banyak kasus. Betul. Nah, ini yang masih dipahami oleh masyarakat bahwa untuk akses layanan IFA atau deteksi dini kanker leher rahim ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang masih seksual aktif atau masih produktif. Padahal nih teman-teman semua penting buat juga perempuan di usia lansia atau 50 tahun lebih atau 60 tahun lebih juga untuk akses layanan ini. Jika ada keluhan segera. Betul, jika ada keluhan lagi. Ya. Nah, Ibu, kalau sebenarnya tadi vaksinnya mahal ya Bu ya. Mahal. Kalau kisarannya harganya berapa Bu sekarang? Mungkin berkisar 1 juta ya. Mungkin berkisar itu udah 2-3 tahun yang lalu tuh puskesmas tuh beli kolektif itu sekitar itu. Cukup lumayan. Cukup mahal memang. Sekali. Tapi memang pencegahan lebih baik daripada kita sudah terkena kan gitu. Tapi ya kemampuan kan beda-beda ya. Kemampuan finansial tidak bisa. Dulu itu saya waktu sebelum saya pensiun tuh ada rencana untuk anak kelas 5 SD dan kami mendapatkan, tapi sampai sekarang ternyata belum, realisasinya belum. Ya, mungkin masih dalam pengkajian lagi terkait budget anggaran juga mungkin. Nah, Ibu, kalau tadi IFA bisa diakses tentunya di layanan-layanan terdekat, itu kan biayanya lebih murah ya, kisarannya berapa Bu?
Murah kalau di puskesmas kan pakai BPJS. BPJS berarti. Kalau di PMB rata-rata karena PMB itu sudah ada standar 50.000 sudah terdeteksi nanti apakah ada sesuatu atau enggak sudah 50.000 sebenarnya ya banyak ya nggak banyak ya dibilang banyak. Tapi untuk untuk safe-nya kita, untuk keamanan kenyamanan seorang perempuan memang itu artinya uang 50.000 itu tidak ada. Betul. Ya, dengan tujuan untuk mendeteksi apabila ada sesuatu penyimpangan pertumbuhan sel. Iya, lebih murah gitu ya daripada harus berobat nantinya gitu ya ke depannya. Nah, semoga sih enggak lagi ya. Harapannya kesadaran masyarakat atau perempuan-perempuan di luar sana untuk akses layanan IFA ini jauh lebih tinggi ke depannya kayak gitu. Dan mungkin perlu kerjasama dengan stakeholder, misalnya PKK, misalnya tokoh-tokoh yang ada di masyarakat untuk bisa membantu menggalakkan ini. Contohnya misalnya di daerah yang maaf yang PSK-nya banyak, misalnya seperti daerah yang agak banyak PSK-nya mungkin perlu terjun langsung untuk melaksanakan kegiatan IFA di tempat. Karena kan ini bisa dilaksanakan di tempat kayak gitu. Jadi mungkin kerjasama dari lintas sektor, dari stakeholder, dari kepedulian dari pemerintah setempat itu akan membantu bagaimana agar kanker mulut rahim ini bisa terdeteksi dengan cepat lewat kegiatan IFA massal misalnya, kayak gitu. Kan bisa misalnya ada, kan mungkin bisa lebih murah gitu ya dengan massal, mungkin dengan kerjasama Baksos, semacam kalau di BKKBN itu kan ada kegiatan gratis ketika itu mungkin bisa kerjasama dengan BKKBN. Iya betul. Nanti bisa dilayani lebih banyak lagi wanita. Mungkin kalau bareng-bareng kan mereka nggak malu. Gitu. Iya, Bu. Nah, kalau PKBI sendiri sebenarnya kita udah melaksanakan di 4 desa, Bu. Ada di Bambang Lipuro sama di Piungan. Iya, saya pernah dengar. Jadi sebenarnya di sana juga cukup baik pelaksanaannya kerjasama dengan Pokja 4 di kalurahannya. Gitu. Semoga sih ini bisa ditiru oleh kecamatan lain, desa lain kayak gitu. Atau sebenarnya ada kebijakan di desa juga jauh lebih baik karena kan ada ADD ya sekarang. Betul, ada anggaran desa yang bisa lebih tepat sasaran gitu. Nah, penting juga buat perempuan yang sebenarnya pakai KB IUD ya Bu ya. Itu bisa sekalian sih Bu. Sebenarnya bisa. Jadi bisa banget. Jadi kontrol IUD sekalian kita lakukan olesan pada mulut rahim dengan asetoasetat sudah akan kelihatan. Kalau ada penyimpangan sel langsung kelihatan. Bisa banget. Jadi dia kontrol IUD-nya sekalian dilakukan IFA itu sangat praktis dan sekali jalan 2 pulau Iya, sekali dayung 2 pulau terlampaui kayak gitu. Nah, cuma sayangnya ini Bu, edukasi tentang IUD itu sendiri ternyata di masyarakat masih kurang tepat. Ada yang merasa begitu pasang tapi tidak pernah kontrol gitu itu yang kadang-kadang menjadi problem kami juga karena kita sering melaksanakan Baksos KB ya. Itu ya memang kendalanya itu di kontrolnya. Mereka tidak mau kontrol katanya malu ini itu dan sebagainya, padahal kita sudah menyediakan fasilitas untuk kontrolnya gratis pada saat pemasangan itu dari BKKBN, pendanaan BKKBN sudah gratis. Itu pun untuk kontrol dengan sukarela itu masih belum ya Bu? Belum. Nah, kalau untuk kontrolnya itu sendiri berapa bulan sekali Bu? Sebenarnya gini, kalau habis pasang harusnya 1 minggu kemudian. Karena kan ini pasang pertama itu kita belum tahu bagaimana nanti posisi dan sebagainya. Betul. 1 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, terus 6 bulan, tiap 6. Tapi meskipun belum saatnya kontrol nih, misalnya belum 6 bulan kok ada keluhan, boleh kontrol setiap saat, tapi minimal 6 bulan dikontrol, 1 tahun kayak gitu. Tapi jarang-jarang. Iya, jarang-jarang yang punya kesadaran seperti itu ya. Gitu. Harapannya sih ke depannya nih perempuan-perempuan di luar sana yang sudah berkeluarga, sudah seksual aktif, itu punya kesadaran lebih tinggi untuk akses pemeriksaan IFA ini. Kayak gitu. Nah, Ibu di klinik Amalia, apakah juga melayani pemeriksaan IFA? Iya, jadi kami melayani IFA dan juga Pap smear, tapi untuk Pap smear memang kita tidak bisa mandiri karena kita tidak punya laboratorium yang bisa
memeriksa lendir serviks yang dioleskan di objek gas itu kan harus dikirim ke laboratorium. Tapi kalau IVA bisa saat itu juga langsung hasilnya kita tahu. Apakah ada lesi, apakah ada kelainan penyimpangan sel dan sebagainya langsung ketahuan. Ataukah harapannya semua mulut rahim itu normal ya? Kalau sudah dilakukan IVA hasilnya normal itu bagus banget, senang banget. Kalau ada yang polesan, kemudian ada ini itu kita juga ikut prihatin gitu ya. Prihatin. Karena langsung diketahui saat itu juga ya Bu ya hasilnya. Iya. Gitu. Nah, kalau kliniknya nih letaknya di mana Bu? Deket sini dari sini. Iya. Di Jalan Sugio Pranoto nomor 66 berdampingan dengan sekolahan Bob Kri dan gereja Bob Kri. Tuh di situ. Iya, itu teman-teman yang di Bantul kalau mau datang langsung ke klinik Amalia nanti langsung bisa ketemu sama Bu Aini. Jadi, Ibu mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman di podcast Ruang Temu Rasa terkait IVA ini, apa yang pengen Ibu Aini sampaikan? Yang pertama, IVA ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterpaduan stakeholder, semua pihak, entah itu PKK, pemerintah desa, kecamatan, dan yang ke atasnya untuk bisa bagaimana menggalakkan agar IVA ini bisa tersosialisasi dengan baik sehingga wanita-wanita ini tidak takut, tidak malu untuk melakukan screening IVA. Karena ini sangat penting bahwa kematian akibat kanker mulut rahim kan ranking 2, itu yang pertama. Yang kedua, monggo untuk perempuan-perempuan terutama yang tadi saya sampaikan yang beresiko itu bisa lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan IVA. Itu saja. Iya, ya. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Ya, harapannya buat teman-teman yang sudah menonton podcast kami ini lebih teredukasi, terinspirasi, kemudian untuk akses layanan IVA dimanapun, baik di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, ya, di dokter swasta, kayak gitu. Jadi dimanapun teman-teman bisa akses layanan ini, sehingga kita juga ikut mengkampanyekan atau menggalakkan agar perempuan-perempuan di Indonesia jauh lebih sehat gitu ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Aini sudah datang di podcast Ruang Temu Rasa, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Silahkan subscribe dan berikan komentar kalian. Silahkan kasih masukan tentang tema-tema yang akan kita bahas di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Sampai jumpa di podcast Ruang Rasa berikutnya. See you.